Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wafillah rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar As-Siddiq, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini Allah berkenankan kita kembali untuk mendatangi salah satu di antara tempat istimewa, yaitu masjid. Bagi seorang muslim, masjid itu adalah tempat istimewa. Makanya orang-orang yang ingin istimewa seringlah datang ke masjid. Masjid tempat yang diistimewakan oleh Allah, karena di sini kita ruku dan sujud untuk beribadah, menyembah kepada Allah, dan semoga semua yang kita lakukan di dalam masjid ini benar-benar disaksikan oleh para malaikat, dan Allah berkenan untuk menjadikan amalan kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Kita bersolawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Semoga selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan diri kita kelak yaumil qiyamah untuk berjumpa dengan beliau, disapanya, dikenalinya, dan diperkenankan untuk meminum air dari telaganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu di antara kebutuhan manusia itu adalah berjumpa, bertemu. Jadi seharusnya pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena manusia disebut makhluk sosial itu, dia tidak bisa hidup sendirian, Pak. Sekalipun kita ditempatkan di tempat yang paling bagus, pemandangannya indah, semua fasilitas ada, satu yang tidak diperbolehkan, berjumpa dengan orang lain. Pasti kita tidak akan pernah betah di tempat itu. Sebagus apapun tempat itu, kalau kita sendirian, sebagai sifat manusia yang normal, kita pasti tidak akan betah. Makanya mintalah kepada Allah setiap ada perjumpaan, ada pertemuan, itu harus jadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang berkah. Jadi berkah itu resapan dari bahasa Arab, ya. Barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makin kita sering berjumpa dengan orang lain, harusnya makin baik kita. Itu pertemuan barokah. Makin bertambah usia, makin jadi orang baik. Makin banyak harta, makin tambah baik. Makin tambah ilmu, makin jadi orang baik. Itu namanya barokah. Nah, pertemuan, perjumpaan yang barokah syaratnya 3. Satu, pertemuan itu harus ada doa. Makanya kalau kita bertemu kan, Assalamualaikum, Absussalam bainakum. Kita diperintahkan untuk saling menyampaikan salam. Kenapa? Karena salam itu adalah doa. Sehingga yang diberikan salam wajib untuk menjawabnya. Dan sudah didoakan, maka kita wajib mendoakan orang yang mendoakan kita. Tadi kita bertemu, insyaallah ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada doa di situ. Yang kedua ada sedekah.
Jadi kita bertemu kan bukan cuma sekedar bertemu, tapi kita ada senyum, kita ada tegur sapa, itu bagian dari sedekah itu. Apalagi ada sesuatu yang bisa kita berikan, minimalnya rasa tenang. Kemudian yang ketiga harus ada nasihat. Jadi kalau ada perjumpaan, pertemuan mengandung 3 unsur ini, itu mesti diberkahi oleh Allah itu. Ada doanya, ada sedekahnya, ada nasihatnya. Jadi nasihat itu, maaf ya, kalau kaitannya dengan perjumpaan yang biasa, mungkin tidak perlu dengan dalil Quran, dalil sunnah, atau dalil hadis, tapi mengambil intisari dari Quran dan hadis. Contoh, kita berjumpa di tempat makan, kemudian kita tahu teman kita langsung makan saja, udah bismillah belum? Itu nasihat itu. Walaupun kita tidak menyampaikan hadisnya, tapi ada nasihat di situ. Itu perjumpaan yang barokah. Makanya kalau pulang walimahan bawa berkat, ya. Berkat itu kan asal kata dari barokah. Di walimahan itu ada doa, di walimahan ada sedekah, di walimahan ada nasihat. Makanya nasi yang dibawa disebut berkat. Tapi kalau nggak ada apa-apa kan bukan berkat kan? Bonggol. Beda lagi. Semoga perjumpaan kita di sini sesebentar atau sepanjang apapun benar-benar menjadi perjumpaan yang barokah. Amin. Pulangnya bawa berkat ya. Baik, malam ini kita akan bahas tentang orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara. Asy-syaqiyyu, syaqiyun. Kayaknya bagus ya. Namanya siapa? Syaqiyyu gitu. Ini orang-orang celaka, Pak. Makanya jangan asal kemudian kita menggunakan nama-nama Arab tapi kita tidak tahu ya makna dari mana-mana itu. Syaqiyun, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, ya, sengsara. Nah, ini nanti akan disandingkan dengan wail, wailun wa syaqiyun. Jadi nanti ada perbedaannya antara wail dengan syaqiyun. Kalau wail itu kebinasaannya, kecelakaannya, kesengsaraannya. Tapi kalau syaqiyun itu subjeknya. Jadi orangnya, orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang sengsara disebut dengan syaqiyun. Nah, kebinasaannya, kecelakaannya, kesengsaraannya itulah wail. Dan biasanya kalau wail itu perkara-perkara yang dianggap remeh, Pak. Tapi Allah ancam. Kenapa? Karena itu merugikan sekali. Nah, nanti ada beberapa ayat yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian wail itu kata seru, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Wail ini juga sebagai nama salah satu tempat di neraka ya. Kita kenal dengan neraka wail. Jadi penyebutan neraka secara umum itu disebut dengan Jahannam. Kalau Allah menyebutkan Jahannam, itu berarti menyebutkan nama neraka secara umum. Nanti ada spesialisasi neraka-neraka itu. Kalau yang suka tinggalin sholat, sakor. Kalau yang suka humaza-lumaza, utomah namanya. Kalau yang curang dalam timbangan, wail. Kan bisa begitu tuh. Jadi bukan dokter saja yang ada spesialisnya, neraka saja juga ada tuh spesialis dosanya. Kita akan coba bahas tentang wailnya dulu ya.
Jadi wail itu biasanya dilakukan oleh manusia karena dianggapnya itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang remeh, tidak apa-apa, cuma sedikit, tapi Allah ancam itu. Yang pertama ada dalam surah Al-Mutaffifin, surat ke-83 ayat pertama. Yang diawali wail itu ada 2 surat di ayat pertamanya. Yang pertama Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Yaitu curang dalam menakar dan menimbang. Harusnya 10 kilo, jadi 9 kilo 8 on umpamanya itu. Kan yang 2 on sedikit, Pak. Jadi wail itu ancaman Allah yang berat bagi mereka yang menganggap hal-hal sederhana, remeh, temeh yang sebetulnya itu sangat merugikan. Coba kita lihat tuh. Dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan semua orang yang beli di dirinya. Berapa kecurangan yang dia sudah lakukan? Makanya diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Kemudian dalam surah Al-Muwazzah, surat ke-104, di ayat pertamanya Allah sampaikan dengan kata wail juga. Wailul likulli humazatin. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Orang mengumpat, orang mencela, itu kan kalau kita sekarang lihat kayaknya mudah sekali, Pak. Makanya biasanya wail itu pada perbuatan-perbuatan yang tadi, yang remeh, yang kecil-kecil, tapi ternyata Allah ancam dia itu dengan neraka. Kalau bicara masalah lumazah, itu menurut mufassir ada 7 makna. Humazah itu mencela orangnya ada di depannya. Jadi orangnya ada tuh, kemudian dicela habis-habisan, diumpat habis-habisan. Kalau lumazah, orangnya di belakangnya, artinya tidak ada orang. Yang dicela, yang diumpat, orangnya tidak ada. Seperti hibah, itu masuknya lumazah. Ada juga kebalikannya. Ya. Intinya lumazah itu adalah perkara yang dianggap sederhana oleh manusia, tapi diancam oleh Allah. Wail, celaka. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela. Biasanya orang mengumpat mencela itu kan, yang mengumpat dan yang mencela itu secara derajat kayaknya lebih tinggi kan dibandingkan yang dicela, yang diumpat. Ada unsur kesombongan di situ juga. Nah, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 9-nya, kita akan tahu siapa saja mereka. Bukan hanya sekedar orang yang mencela, bukan hanya sekedar orang yang mengumpat, tapi alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, akhirnya sibuk di situ. Bukan kita tidak boleh cari harta, bukan kita tidak boleh untuk menghitungnya, tapi ada rasa khawatir kalau harta yang sudah dikumpulkan itu berkurang. Makanya nanti jadi orang pelit, orang kikir, karena dikumpulkan, dihitung. Ada kekhawatiran yang besar, berkurang hartanya. Jadi wail juga tuh, orang yang pekerjaannya tuh hanya ngumpul-ngumpul harta, tidak ingat waktu untuk menyembah Allah, dan ketika mengumpulkan hartanya juga tidak melihat syariah. Yang penting terkumpul, mau halal mau haram, nggak ada urusan. Kalau yang seperti itu kan niat untuk sedekahnya mesti nggak ada. Orang yang mengumpulkan harta tidak melihat halal haram, itu untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, untuk wakaf, jauh gitu, Pak.
karena syariahnya tidak dipakai. Tapi kalau kita mengumpulkan harta dengan cara yang halal, kita menghitungnya juga bukan karena takut kehilangan, ada kesempatan untuk berinfak, pasti kita bisa berinfak. Ada kesempatan bersedekah, kita bisa bersedekah. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Karena yang dianggap bisa mengangkat derajatnya, yang bisa mengamankan dirinya, yang bisa dijadikan sebagai tumpangan untuk dihormati adalah hartanya. Jadi ini loh yang menjadikan saya bisa begini. Apalagi kan saya kita nganggo duit yang bisa di begitu kan. Sing penting anak kayak nyata kan begitu kan. Ya sabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa harta yang dimilikinya, yang dikumpulkannya, yang dihitung itu dapat mengekalkannya. Seakan-akan akan hidup selamanya itu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi kalau orang yang menganggap bahwa yang bisa mengekalkan dirinya, yang bisa membahagiakan itu hanya harta saja, lupa dengan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, itu salah kata Allah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Dalam Al-Quran banyak pertanyaan Allah seperti ini. Itu pertanyaan bukan untuk dijawab, karena yakin tidak tahu. Ya. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kamu tahu apa itu malam kemuliaan? Itu bukan disuruh dijawab. Ya. Tapi nunggu jawaban dari Allah, penjelasan dari Allah. Ini Allah mau menjelaskan tentang apa nih? Tentang Lailatul Qadar itu seperti apa? Jadi Nabi tidak akan menjawab itu karena Nabi tahu. Ini cara Allah untuk bisa lebih perhatian dengan statementnya. Seperti ini, wa ma adraka mal hutamah. Tahu nggak kamu tuh apa itu neraka hutamah? Yakin selama Allah tidak memberikan penjelasan, nggak ada yang tahu. Ya. Makanya dijelaskan oleh Allah, narullahil muqadah. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan. Ada yang mengatakan mufasir, Allah sendiri yang menyalakannya. Insyaallah ya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati. Dijelaskan dalam tafsir itu, kalau tersentuh oleh apinya hutamah, itu yang matang bukan cuma kulit, tapi hatinya tuh sampai mateng, baru ketempel loh Pak. Orang hatinya mateng kan kalau dibakarnya lama, ya kan? Kita bakar ayam segeluntung lah begitu. Kan yang mateng luarnya dulu. Ini ketempel, hatinya langsung mateng. Di luarnya kayak apa? Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya dia, api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Jadi cara memberikan api ini pun di sebuah ruangan yang tertutup rapat, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada jendela. Nggak kebayang sama kita tuh. Ya apa ya? Fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mau lari kemana? Diikat di tempat yang tidak ada lubang sama sekali, kayak di open ya. Hatinya sampai mateng. Padahal sederhana kan tadi, humazah lumazah. Itulah wail, Pak. Makanya hati-hati itu. Perhatian kita tuh dengan kalimat yang Allah sampaikan dengan kata wail.
Wailun syakiyun. Oh, kayak nama orang ya. Namanya siapa? Wailun syakiyun. Wah, udah celaka. Udah. Tumpukan. Ini kalau lagi ada anak yang sedang hamil mau punya cucu, mau dikasih nama, harus konsultasi Pak, barangkali ini ya salah nama. Nabi kan sering mengganti nama-nama para sahabat gitu kan. Kayak Abu Bakar, Abdul Ka'bah namanya. Abdul Syam, hambanya matahari, hambanya Ka'bah, diganti. Kemudian dalam surah Al-Ma'un surat ke-107 ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin. Sederhana kan kayaknya. Yang pertama kan tadi wail itu tentang mengurangi timbangan, takaran. Itu kayaknya sederhana, dianggap remeh. Dan praktek itu sampai sekarang masih ada. Masih jalan. Wailul likulli humazatil lumazah. Masih ada nggak sekarang? Masih. Karena dianggap remeh tadi. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an sholatihim sahu. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Banyak nggak yang lalai dalam sholat tuh? Banyak kan. Lalai ketika sebelum sholat, lalai ketika di dalam sholat. Kalau lalai sebelum sholat kan lalai waktu, lalai tempat, lalai cara. Itu banyak yang lalai. Belum sholat saja sudah lalai itu. Di dalam sholat. Memang tugasnya setan melalaikan kita di dalam sholat itu. Keinget apa-apa yang sebelumnya tidak keinget sama sekali. Tapi ingat ya, khusyuk itu bukan berarti tidak melihat, tidak mendengar. Makanya Imam Syafi'i, kalau tidak salah, beliau menyampaikan kalau sholat merem itu makruh. Atau sholat di tempat yang gelap gulita. Men khusyu'ah, listriknya pateni kabeh. Tep, gelap gulita, itu makruh hukumnya. Jadi kalau mau remang-remang tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai gelap gulita itu makruh. Beda masalah kalau mati lampu ya. Yang merem itu kan jadi gelap gulita. Pengen khusyuk. Karena khusyuk itu pemahamannya adalah kita sadar bahwa kita sedang sholat gitu. Ketika terganggu, terbawa, ada yang mau melalaikan, langsung sadar saya lagi sholat. Kembalikan lagi ke sholat kita. Masih ingat kan? Ada kiai itu punya pondok pesantren, kemudian mau berangkat haji, meninggalkan pesantren 40 hari kan? Apalagi zaman dulu sampai 6 bulan pakai kapal gitu. Karena harus ada pengganti imam rawatibnya, seleksi itu santri-santrinya. Ini harus ada pengganti saya nih, saya harus seleksi. Karena tidak boleh sembarangan yang jadi imam. Tinggal 2 santri nih Pak. Kata kiainya, dah kalian berdua sholat. Bareng sholatnya 2 rakaat. Allahu Akbar. Orang kalau mau dinilai itu, khusyuknya luar biasa kan. Makanya kita salah satu di antara cara untuk bisa khusyuk dalam sholat, kita tuh lagi dinilai sama Allah. Ya contoh lah, saya punya murid, kalau sholat yang namanya anak-anak Pak, awalnya tenang, tiba-tiba batuk satu, batuk semua, gitu ya. Ini ada yang menjatuhin uang recehnya, kelentang, biasalah anak-anak begitu. Ya. Tapi kalau ini sholatnya mau dinilai, silakan dua-dua, nggak ada yang bergerak gitu Pak. Khusyuk luar biasa. Sama ini santri juga sama. Rakaat pertama kayaknya bingung, mana nih harus saya pilih. Begitu rakaat kedua,
ambil pukulan apa itu? Beduk. Ditabu beduknya sekencang-kencangnya sama kiainya tuh. Dar der dar der dar der. Begitu mereka salam, santri yang pertama ditanya, "Kamu sholatnya khusyuk enggak?" "Khusyuk Pak Kiai." "Tadi dengar sesuatu enggak?" "Saya enggak dengar apa-apa Pak Kiai." "Oh, bagus." Santri yang kedua, "Kamu khusyuk sholatnya?" "Insyaallah khusyuk Pak Kiai." "Tadi dengar sesuatu?" "Dengar Pak Kiai." "Dengar apa?" "Ada yang mukul beduk." Tuh, saya tuh sampai dalam hati ini, siapa yang mukul? Tapi saya sadar saya sedang sholat Pak Kiai. Kira-kira kiainya pilih yang mana? Pilih yang kedua, karena yang pertama itu bohong. Gak mungkin gak denger, ya kan? Mesti denger. Makanya khusyuk itu bukan masalah tidak melihat atau tidak mendengar. Kita pasti melihat, kita mendengar. Karena konsep khusyuk bagi saya adalah kita sadar sedang sholat. Nanti kalau tergoda, mau dibawa oleh setan kemana, mau lalai, kembalikan, saya lagi sholat. Begitu. Nah, jadi alladzina hum an sholatihim, tidak berhenti di situ, wailnya itu. Siapa lagi? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Itu juga wail itu. Jadi kalau melakukan sesuatu riya, padahal tahu Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Tidak mungkin amal kita tidak diketahui oleh, cukup Allah yang tahu dengan amal kita. Kita sudah sembunyikan, ternyata Allah sampaikan, diumumkan, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya yang penting beramal kepadamu ya Allah. Saya akan sembunyikan amal ini, terutama yang sunnah kan. Kalau yang wajib syiar sifatnya, makanya kalau yang wajib itu boleh disampaikan. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan memberi bantuan. Ini lagi banyak bencana ya. Di negara kita lagi banyak bencana. Semampu kita untuk bisa memberikan bantuan. Kalaupun secara finansial kita tidak mampu, bantulah mereka dengan doa kita. Ya. Mudah-mudahan yang wafat dari kaum muslimin Allah jadikan husnul khotimah. Gitu ya. Mereka yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan. Kalau ada sedikit harta bisa kita sisihkan. Seberapapun itu Allah pasti tahu kemampuan kita. Nah, jadi itu orang-orang yang wail itu, orang-orang yang celaka. Kalau di surah Al-Ma'un itu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang selalu riya dalam beramal, orang yang enggan memberikan bantuan. Padahal Masya Allah ya, ada tuh Nabi tuh biasa begini, kalau ada sahabatnya meninggal dunia, Nabi selalu sering bertanya, wasiat apa yang disampaikan oleh bapakmu atau oleh suamimu, biasanya begitu. Nah ini kan ada sahabat meninggal dunia, kemudian Nabi bertanya kepada alul kifayahnya, apa yang diwasiatkan oleh bapakmu sebelum meninggal dunia? Tidak ada perkataan apapun ya Rasulullah, tidak ada wasiat apapun ya Rasulullah. Hanya saja bapak kami itu menyampaikan kata-kata yang tidak panjang, terbata-bata, andai lebih jauh, kemudian andai lebih baru, andai semuanya. Nabi tersenyum. Itu bukan kalimat terbata-bata, itu kalimat lengkap, kata lengkap itu. Apa maksudnya? Bapakmu itu sewaktu subuh mau ke masjid, lihat ada orang yang kedinginan itu, Pak. Maksudnya ada orang yang kesulitan untuk jalan ke masjid. Akhirnya dipapah tuh, digandeng sampai datang ke masjid. Kemudian lihat lagi ada orang yang kedinginan, karena Madinah pada saat itu dingin sekali, dan bapakmu menggunakan 2 pakaian, ya. Yang di dalam baru, yang di luar agak usang. Kemudian berikanlah yang agak usang itu, sehingga orang itu selamat dari kedinginan. Kemudian yang ketiga,
bapakmu tuh lagi makan, tiba-tiba ada orang minta. Ada orang minta, diparuh jadi dua, separuh diberikan kepada yang minta, separuh dimakan oleh bapakmu. Makanya terucap tadi, andai lebih panjang. Ternyata gandeng orang ke masjid, jaraknya deket. Jadi kalau ada di sini suka boncengin temennya ke masjid, pahalanya besar sekali. Besok bonceng-bonceng saja. Ya. Siapkan ojek masjid gitu ya. Itu pahalanya besar itu. Terus memberikan yang usang saja besar pahalanya. Makanya terucap andai lebih baru tuh. Kalau saya memberikan yang baru, pahalanya kayak apa? Kita kan kalau memberi sukanya yang sudah agak-agak bagaimana kan? Kemudian yang ketiga, andai semuanya. Saya lapar. Jadi ya sudah separonan ya. Itu saja bisa menjadikan pahalanya yang besar. Kemudian tentang syaqiyun. Syaqiyun, orang-orang yang celaka. Dalam surah Hud surat 11 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyun wasa'id. Ketika hari itu datang, hari itu tuh maksudnya hari kiamat datang, tidak seorang pun yang berbicara. Jadi tidak ada orang yang bisa bicara itu. Begitu hari kiamat datang, sudah selesai semuanya, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya, izin Allah. Wa minhum syaqiyyun wa sa'idun. Maka di antara mereka itu ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Ini kan dua kata yang kontradiktif tuh ya. Antonimnya. Jadi siapa yang syaqiyyun itu? Ya tadi orang-orang yang melakukan di atas-atas tadi. Yang kalau ditimbang amal kejelekannya lebih besar, lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Kita kalau sudah berat untuk melakukan perkara yang berat-berat, cari perkara yang ringan, yang pahalanya itu atau yang fadilahnya itu bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita, Pak. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Kalau untuk sholat tahajud sudah berat, ya. Untuk sholat-sholat sunnah yang lain sudah berat, untuk puasa sunnah sudah berat. Cari amalan yang ringan, tapi bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Termasuk tadi tuh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba dari rumah ke sini berapa menit? 5 menit. Kira-kira baca itu, nyampe berapa itu? Ya. Makanya orang yang datang ke masjid kan disuruh untuk khusyuk kan? Mereka yang sudah menyempurnakan sholat, yang sudah menyempurnakan wudhu, keluar rumah itu diperintahkan oleh Nabi, jalanlah kalian yang khusyuk, jangan tergesa-gesa, tenang jalannya. Salah satu yang bisa membuat jalan kita tenang adalah zikir. Kalau mau ke masjid seperti itu, malah kita dilarang untuk begini kan, menjalin jari jemari. Kenapa? Karena keluarnya dari rumah kita sudah wudhu dengan sempurna menuju ke masjid, itu sudah terhitung sholat. Walaupun kita belum takbir. Kan hadisnya menjelaskan seperti itu. Keluar dari rumah, sudah wudhu dengan sempurna, jangan menjalin jari jemari kita. Karena apa? Karena kita sudah dianggap melakukan atau sedang melakukan sholat. Ya khusyuk jalannya. Yang bisa membuat kita tumakninah dalam berjalan adalah zikir itu. Ya naik sepeda, naik motor, jalan kaki, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa bicara itu tuh, kecuali yang Allah izinkan. Ya. Kalau sekarang
Hampir rata-rata orang bicara kan, bisa bicara semua. Yang tidak tahu apa-apa pun bisa bicara kan. Tidak tahu bola, begitu duduk dengan orang-orang lagi ngobrol bola, ngomong saja itu tentang bola. Ini hari ini kan ada SEA Games ya. Ya, bola Indonesia melawan Filipina jam 6 tadi. Ya. Nah, alhamdulillah kita berada di sini. Nah, nonton bola kan urusan dunia. Ya kan? Bisa dilihat delay-nya. Kalau pengajian nggak ada delay kan? Kalau videonya ada delay-nya. Gitu. Tapi kalau keberkahan seperti ini nggak ada delay-nya. Kita yang datang, insya Allah dapat itu. Kemudian dalam surah Maryam, surat ke-19, ayat 48. Ini sering digunakan dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Surah Maryam, surah 19, ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Kan kayak nama bagus tuh ya, syaqiyya. Kecewa. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan ancamannya oleh bapaknya sendiri diusir kan. Kamu kalau dakwah tentang tauhid, melarang kami untuk nyembah patung, nyembah berhala, pergi dari rumah ini. Diusir itu. Bahkan akan dirajam oleh bapaknya. Tapi Nabi Ibrahim tetap hormat kepada bapaknya, sehingga menyebut nama bapaknya saja, ya abati ini, insyaallah ya abati. Itu di atasnya abi itu. Di atasnya abun. Aku akan menjauh dari rumahmu dan apa yang kau sembah selain Allah. Wad'u rabbi. Aku akan berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Jadi kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, yakin Allah tidak akan mengecewakan kita. Jadi kalau kita mintanya kepada makhluk, siap-siap kecewa. Karena makhluk itu punya keterbatasan. Sekalipun lisan ini minta kepada makhluk, tauhidnya adalah hati tetap nyangkul kepada Allah. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Kan kita minta kepada makhluk, minta tolongnya kepada makhluk. Supaya apa? Supaya ada ta'awun kan? Supaya nanti di situ ada saling bantu-membantu. Tapi sebetulnya yang bisa menghadirkan apa yang kita inginkan itu atas izin Allah melalui orang itu. Jadi kalau lisan minta bantuan kepada manusia, hati tetap minta kepada Allah. Harusnya begitu. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakannya, tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Kalau minta kepada Allah, yakinkan tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Lail, surat 92 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari 14, 15 dan 16. Fa'andzartukum naran talazza. Aku memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Lazza, ya. La yaslaha illal ashqa. Ini satu akar kata dengan syaqiyun, ashqa. Tidak masuk ke dalamnya, ke dalam neraka lazza tadi, naron talazza, tidak masuk ke dalamnya illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Ini isim tafdil ya. Syaqiyun saja sudah celaka, al-ashqa paling celaka itu. Siapa dia?
alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Orang-orang yang tidak bertauhid itu, Pak, yang mendustakan kebenaran. Kebenaran itu yang mutlak tidak ada salahnya dua, Quran dan Sunnah. Kalau sudah mendustakan Quran, sudah mendustakan Sunnah, hadis-hadis Nabi, maka dia termasuk yang al-ashqa tadi, yang paling celaka, dan yang berpaling dari keimanan. Dia tidak menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang wajib disembah. Banyak ilah-ilah yang lain dia jadikan, banyak tuhan-tuhan lain yang dia sembah, walaupun tidak ruku dan sujud, tapi diminta untuk urusan-urusan imaniyahnya. Inilah orang-orang yang nanti disebut dengan syaqiyun. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berharap kepada Allah kecelakaan dalam bentuk wailnya ataupun syaqiyunnya harus kita hindari. Ya, kalau wail itu perkara-perkara yang kita anggap remeh, sederhana, tapi ternyata ancamannya neraka. Dan tidak ada satupun orang yang kuat, manusia yang kuat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Masih ada kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk bertobat, untuk terus menambah amal soleh, dan kita harus meniatkan kalau besok masih diberikan oleh Allah hidup, kita akan melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah, insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.